Oke, tadi udah lihat film ya? Udah film, siapa aja yang ada di, apa namanya, di dalam mata kuliah ini dan kira-kira temanya apa aja. Tadi Mbak Nat udah share di Emas UI, animasi film yang kita buat supaya kalian paling tidak udah tahu gambarannya kayak apa gitu. Nah, secara detail Mbak Nat mau sampaikan bahwa kami dari program dari tim apa pengajar Sorga sangat berusaha untuk memberikan perkuliahan yang ramah kuota. Jadi mungkin pertemuan dengan tatap muka video streaming seperti ini tuh memang kita akan usahakan untuk diminimalisir gitu ya, dengan metode yang nanti mungkin kami bertiga akan pikirkan baiknya bagaimana gitu. Karena memang isu mengenai kuota ini cukup kuat gitu di mahasiswa. Nah, mungkin kalian bingung gitu ya, kalau kalian baca di Emas cukup detail di atas di judul kuliahnya itu adalah Sosiologi Organisasi dan Institusi dikelola dengan materi Sosiologi Organisasi dan Birokrasi Digital. Jadi kan angkatan 2020 itu mulai dengan apa ya kurikulum baru dan mata kuliah ini nantinya akan diberi nama Sosiologi Organisasi dan Birokrasi Digital. Nah, karena kalian 2017, 18 dan mungkin nanti 19 itu sudah mulai masuk ke dalam masuknya dalam kurikulum yang lama dan namanya masih ini, maka kami sepakat bahwa materi-materi yang disampaikan nanti itu adalah materi yang kami tujukan untuk nanti 2020 mengambil mata kuliah itu. Jadi cukup banyak perubahan materi yang kita akan buat di dalam sub kali ini dan it's totally different with the last years. Jadi kalau tahun lalu Mbak Nat ada kayak semacam simulasi, game dan segala macam, mungkin tahun ini kita akan lebih banyak berdiskusi dan berdiskusi dan juga diskusi mengenai konsepnya itu sendiri. Dan tadi mungkin udah bisa lihat ya di animasi film, animated film yang kami berikan, konsep-konsepnya sangat berubah gitu dari kelas Sorga di tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, so di kuliah ini nanti Mbak Nat bisa kasih deskripsinya adalah apa sih yang bakal jadi subjeknya tuh apa sih yang mau diteliti gitu ya, atau kita kupas tuntas di dalam perkuliahan ini. Itu semua bentuk organisasi yang sifatnya formal. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat paguyuban itu nggak masuk di dalam pokok bahasan kita di dalam perkuliahan ini. Jadi semua organisasi yang bentuknya formal, kemudian basis bekerjanya itu birokrasi, dan kemudian organisasi itu adalah organisasi modern. Nah, itu akan menjadi bagian dari pokok bahasan kita di perkuliahan ini. Kemudian sosiologi organisasi dan institusi ini juga mempertanyakan gitu ya, kenapa kok organisasi berperilaku justru makin di luar kesederhanaan prinsip perilaku rasional versus irasional. Nanti Mbak Nat akan sampaikan sebenarnya perjalanan historinya kenapa pertanyaan ini kemudian muncul, karena sebenarnya organisasi itu nggak seperti yang kalian lihat sekarang gitu ya. Kalian mungkin udah hidup di konteks yang ada startup gitu. Orang mudah sekali untuk kemudian membuat perusahaan tuh nggak sulit gitu. Anda cukup berbekal kemampuan IT yang cukup mumpuni, kemudian Anda punya produk, ini kalau dari sisi yang bisnis ya, kemudian Anda sudah bisa membuat suatu perusahaan startup sendiri gitu.
Nah, ini secara khusus mata kuliah ini nanti akan melihat peran dari institusi. Jadi nanti kita coba bedakan gitu sebenarnya organisasi dan institusi sosial dan kekuasaan yang ikut mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi berperilaku. Anyway, karena ini kuliah jam 2 siang, ini adalah jam rawan, apalagi PJJ. Jadi Mbak Nat berharap teman-teman sekalian jam 2 ini sampai nanti selesai kuliah nggak pada ngantuk ya, dan tone suara saya cukup membuat kalian tetap terbangun untuk mendengarkan perkuliahan saya. Tadi saya sudah sampaikan di dalam langkah perkuliahan hari ini, kita hanya akan maksimum 80 menit di dalam ruang virtual kuliah hari ini. Selebihnya aktivitas Anda nanti Anda kerjakan di Emas UI. Tadi aku udah kasih step-stepnya dan beberapa bahan juga aku udah kasih. Terus jangan lupa nanti terakhir ada kuis refleksi diri. So, kalian harus isi itu. Ya. Nah, kemudian di dalam konteks dikelola dalam materi substansi sosiologi organisasi dan birokrasi digital, kita lihat nih tadi kan kata kuncinya yang merah nih. Kok dia berperilakunya udah nggak lagi rasional versus irasional gitu. Ya, maka ini kemudian kita lihat dia bergeser gitu. Nah, ini ada konsep-konsep yang in my opinion it's sexy gitu ya. Digital Weberianism. Ini nanti Pak Sudarsono nih yang akan memberikan penjelasan mengenai konsep ini secara komprehensif ya. Kemudian ada networking, bureaucracy and network organization. Ini sebenarnya ada satu konsep lagi, VUCA. Nanti kita lihat ya breakdown-nya di 7 topik besar yang akan kita angkat. So, kalian boleh nyombong lah sama peserta sorga yang tahun-tahun lalu bahwa kali ini paketnya agak berbeda gitu. Oke? Nah, lebih dari organisasi sosial yang bersifat tradisional di dalam masyarakat seperti keluarga, organisasi birokratis nih termasuk rasionalitas instrumental nih kita udah beyond itu. Walaupun nanti mungkin di awal-awal Mbak Nadia akan memberikan tetap gambaran ini ya. Tim pengajar sorga itu mencoba untuk mengikuti perkembangan organisasi yang terkini gitu. Makanya kenapa kok kita kemudian package-nya itu lebih kepada arah ini gitu. Nah, pada kenyataannya penerapan birokrasi digital ini juga banyak isu-isu yang bermunculan. Kenapa kok konsepnya ke birokrasi digital? Jadi sosiologi organisasi ini tidak hanya melihat organisasi yang bisnis, tapi juga government. Nah, kalau teman-teman lihat di government udah ada tuh pengelolaan kayak kemarin Mbak Nat ngurus SIM 14 Agustus kemarin SIM saya habis. Kemudian itu sangat mudah dan cepat gitu ya. Kalau saya kebayang mundur 5 tahun sebelumnya saya membuat SIM gitu, itu jauh lebih ribet gitu. Nah, ini sangat mudah kenapa? Karena iktp saya sudah terrecord di lembaga yang kemudian membantu saya untuk membuat SIM itu. Waktunya mudah, nggak kurang dari 1 jam itu udah selesai gitu. Padahal kalau 5 tahun yang lalu atau bahkan mungkin kita mundur 10 tahun yang lalu, ini repot banget ngurus SIM gitu ya. Tapi karena ini sudah terkoneksi satu dengan yang lain, ini makanya kenapa konsepnya adalah networking bureaucracy and network organization. Nah, mudah-mudahan kalian bersemangat ya dengan the new sosiologi organization yang kali ini gitu. Nah, jadi kita juga lihat penerapan birokrasi digital. Ini ternyata isunya banyak yang bermunculan. Prof. Dar dan Mas Riki juga saya nggak sedikit mahasiswa baik S1 bahkan juga S2. Bahkan juga mungkin ada yang S3, tapi mungkin lebih banyak mahasiswa S2 dan S1 yang menulis penerapan birokrasi digital di government. Ini isunya banyak, masalahnya banyak yang muncul. Dan itu perlu kemudian kita dari disiplin ilmu sosiologi melihatnya dalam kerangka yang berbeda dengan teman-teman administrasi. Gitu. Jadi kalian nanti berbeda tuh melihatnya sama teman-teman administrasi atau mungkin dari teman-teman di FE, di Fakultas Ekonomi.
We are looking at the same, at the different aspect of organizations. Nah, ini aku kasih kayak semacam ilustrasi di bawah gitu. Bagaimana kemudian digital organizations ini muncul di hadapan kita gitu. Yang paling kiri itu ada package. Biasalah kita suka ngirim kado, ngirim surat, ngirim apapun dokumen gitu. Tadinya kalau kita mundur katakan 10-20 tahun yang lalu, kita pakai Pos Indonesia cukup gitu. Kita starter mobil kah atau starter motor atau naik becak atau apapun untuk pergi ke kantor pos, barangnya kita bawa, kemudian kita daftarkan di situ, mengisi form untuk pengisian alamat, lalu kita minta untuk dikirim. Atau yang lebih mundur lagi nih, saya nggak tahu kalian masih mengalami zaman ini atau enggak. Kalau di zaman Mbak Nat, namanya bersurat masih pakai perangko gitu. Dengan perangko jumlah harga tertentu gitu, kita tampilkan di bagian kanan atas dari surat, kemudian kita bawa ke kantor pos, kirim. Tapi terus kemudian yang di tengah tuh Anda pasti tahu loh gambar unyu itu ya, dengan gambar burung yang warnanya hijau itu. Anda nggak perlu lagi tuh pergi ke kantor pos gitu. Anda cukup menggunakan handphone gitu. Anda klik minta abangnya untuk nganterin si paket dari rumah ke tempat orang yang mau dituju. Dan itu nggak taking days. Jadi kalau pacaran zaman dulu mikir, oh kapan ya itu surat cintanya nyampe gitu ke pacarnya gitu. Sekarang udah enggak. Udah pakai abang Gojek aja juga nyampe ke abang Gosen gitu. Jadi lihat bagaimana yang namanya teknologi, information technology itu masuk ke dalam pengelolaan organisasi. Jadi ini yang sebenarnya mau dilihat di dalam mata kuliah ini. Gitu, ya. Jadi kita mencoba untuk menyajikan kerangka konseptual dan mengajak Anda semua peserta mata kuliah untuk menggunakannya dalam melihat berbagai kasus yang diberikan oleh pengajar sebagai sebuah eksemplar. Gitu. Ini jadi ilustrasi ini mudah-mudahan bisa kebayang gitu sama teman-teman sekalian yang mengambil mata kuliah ini. Oh, ini toh nanti yang mau kita lihat di dalam perkuliahan ini, dan kemudian kita coba melihatnya dalam pisau-pisau sosiologi organisasi, konsep-konsepnya yang lebih terkini gitu. Are you still with me, guys? Aku pengen dengar suaranya. Ya, Mbak. Ya, Masih Mbak. Ya, Mbak, masih. Oke, thanks guys. Makasih Mbak. Kekira aku sendirian di sini. Oke. Wow, partisipannya sudah 40. Oke. Nah, aku lanjut ya. Tujuan perkuliahannya itu lebih kepada tadi harapannya kalian makin lihai di dalam menggunakan e-learning dan emas ini dari segi teknis ya. Kita harapkan kayak gitu. Terus kemudian kedua, Anda mampu menerapkan imajinasi sosiologi organisasi. Jadi nggak cuma imajinasi sosiologi gitu, imajinasi sosiologi organisasi itu untuk menyelesaikan isu dan masalah sosial khususnya dalam sebuah organisasi di masyarakat. Ingat, kalau ditanya unit analisisnya apa? Unit analisisnya adalah organisasi. It means we are talking about meso level. Ya, kan kalau di sosio tuh kita nggak lihat individu. Aku mau remind lagi. Jadi kalau mau lihat Nadia pun, Nadia itu adalah bagian dari kelompok. Jadi yang paling kecil level analisis di dalam sosiologi itu adalah kelompok. Nah, kalau ini kita level organisasi, so it means level meso. Kemudian yang poin yang ketiga, Anda bisa menggunakan konsep-konsep kunci. Nanti di setiap konsep yang besar kita akan turunkan konsep kuncinya dan kemudian bagaimana itu kamu bisa pakai di eksemplar kamu. Terus yang keempat adalah ini kita berharap nanti nggak tahu ya sempat atau enggak menggunakan simulasi sosial, tapi paling tidak ada sense revolusi industri. Jadi kita akan kasih
case-case eksemplar yang dia memang pengelolaan organisasinya itu pakai teknologi informasi teknologi ya. Kemudian kalian bisa menyusun makalah ilmiah dan presentasi dengan baik. Itu 2 poin tujuan perkuliahan ini. Semuanya diarahkan kepada topik besar yang akan kita lihat sama-sama. Oke, nah ini dia. This is the big topik yang besar yang ada di dalam pembahasan kita, ya. Wait. Okay. Yang pertama adalah minggu depan aku akan bicara tentang apa itu networking birokrasi. Jadi, oke, aku mau kasih tunjuk. Kalian mudah-mudahan udah pernah ada yang lihat buku ini. Kelihatan ya? Ada yang bisa bantu jawab? Kelihatan nggak bukunya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Alright. So, ini boleh kalian baca. Ini banyak banget di toko buku. Cuman kita mau baca kata birokrasi digitalnya itu di dalam konsep sosiologi. So, konsep yang paling dekat dengan birokrasi digital ini adalah networking birokrasi. Gitu ya. Oke, sorry. Bentar, aku mau tahu dulu aku dalam posisi di record nggak ya? Kayaknya ya. Oke. Alright. Kemudian topik yang kedua itu reformasi birokrasi di era digital. Nah, ini nanti topik ini akan dibagi ke dalam beberapa subtopik yang memberikan nanti Prof. Sudarsono, mungkin di minggu ketiga dan keempat. Lalu, pokoknya yang warnanya krem itu Pak Dar, ya. Yang warnanya ungu, my favorite colors, itu adalah Mbak Nat, dan yang hijau adalah Mas Riki. Jadi, perbedaan dan keterkaitan organisasi dan institusi serta ilustrasi telaah sosiologis institusi ekonomi ini pokoknya 2 topik ini nanti Pak Dar yang memberikan. Dia akan dibagi menjadi beberapa subtopik dan tentu nanti ada eksemplarnya. Terus balik lagi ke Mbak Nat akan bicara tentang virtual organization sebagai manifestasi birokrasi digital dan budaya organisasi dalam analisa sosiologi organisasi. Nah, spesial nih tentang VUCA. Ini apa sih nih si VUCA nih gitu ya. VUCA itu extend for volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, 2 ini pokoknya yang topik besarnya, paling besarnya adalah tentang VUCA. Itu nanti yang akan memberikan materi adalah Mas Riki. Nah, sampai dengan sesi ke-9 itu kita akan bicara parade konsep. Ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kita ada 6 sesi berikutnya. Konsep-konsep itu akan kita diskusikan, akan di-deliver dengan eksemplar-eksemplar di organisasi-organisasi tertentu. Ini loh, konsep ini bisa dipakai di kasus ini. Konsep ini loh ada di kasus ini. Jadi harapannya kalian nggak ngawang-ngawang, cuman kita ngomongin diskusi konsep aja. Tapi kita akan bedah itu juga di dalam eksemplarnya. Oke. Komponen penilaian. Komponen penilaian kami bagi jadi 2. Ya. Ada yang komponen individual dan ada komponen kelompok. Yang komponen individual itu ada UTS 20%. Lalu ujian akhir semester 25%. Lalu partisipasi online, tapi ini khusus bicara mengenai diskusi eksemplar itu 15%. Dan tes kecil 10%. Kemudian di komponen kelompok, nanti akan ada PowerPoint untuk presentasi kelompok.
biasa kalian udah ngerti lah ya, yang model kayak gini di tahun-tahun sebelumnya kan di semester-semester sebelumnya sudah banyak dosen-dosen yang menggunakan mekanisme ini. Nah itu presentasinya 20, kemudian partisipasi online dalam forum diskusi kelompok kayak hari ini nih, itu including 10. Jelas ya, komponen penilaiannya kurang lebih kayak gitu. So, kalau dilihat dari bobot ini, dari dua bobot ini, paling besar bobotnya itu adalah di komponen individual. Nah, karena kamu sudah tahu bahwa kuliah ini di komponen individualnya itu besar, maka Mbak Nat sarankan kapasitas membaca, kapasitas untuk mengerti kuliah, itu digedein energinya di kemampuan diri sendiri, karena itu 70%. Jadi, kalaupun kamu mau free rider gitu ya, kamu pengen ngandelin teman lah atau gimana, itu cuma 30%. Ya, the majority is in individual presentations. Alright, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini aturan perkuliahan sebelum aku masuk ke pembahasan tentang organisasi. Aturan perkuliahan. Jumlah minimal kehadiran 80%. Mbak Nat, kalau PJJ gimana? Kayak ku bilang tadi, kalaupun ada kuliah tatap muka kayak gini secara virtual, nembaknya dari emas. Itu gampang buat pengajar dan juga Mas Agus kemudian melihat rekapnya. Siapa yang mengklik masuk, siapa yang mengklik menu tertentu, forum, itu kelihatan semuanya. Jadi kalau nggak hadir, sebenarnya dengan PJJ gini jauh lebih memudahkan gitu. Kalau kuliah tatap muka di kelas masih bisa kali titip absen gitu. Tapi kalau ini benar-benar kalian yang harus datang ya. Kalau berani paling titip akun, nama ID sama password gitu kan ya. Cuman saya pikir itu memberatkan teman-teman juga gitu. So 80% kalau tidak hadir dalam perkuliahan maka tidak diperkenankan ikut UAS. Lalu jika terlambat mengumpulkan melalui Emas UI, tidak diperbolehkan mengirim via email kepada pengajar. Jadi kami bertiga tidak menerima kiriman bahan via email. Ya, lewat WA juga. Jadi usahakan banget gitu kalian bisa mengumpulkan lewat Emas UI. Kecuali ada trouble tertentu. Nah, tapi itu sangat force major. Kalian harus lampirkan trouble-nya itu buktinya apa gitu, bahwa itu tuh troubles. Kemudian saat presentasi, pastikan seluruh anggota kelompok yang presentasi itu ada di dalam frame film presentasi, rekaman presentasinya. Kalian wajib membuat rekaman presentasi, terserah mau pakai Office Microsoft 365 boleh, mau pakai apalah yang kalian tahu deh, ya rekaman presentasi itu ditunggu linknya jam 12 siang dikirim ke akun pengajar yang bertugas di minggu kuliah yang berjalan. Contoh misalnya, di minggu depan masih Mbak Nat gitu. Kalau minggu depan kalian tahu dosen pengajarnya adalah Mbak Nat, maka akun link itu dikirim ke Mbak Nat. Kalau Pak Dar ya kirim ke Pak Dar. Ya, harapannya adalah link itu nanti yang kita masukkan ke Emas, lagi-lagi kalian nembaknya dari Emas UI. Karena kita tahu aktivitasmu berjalan di situ. Nanti kalau kita taruh di WAG, nggak ke trace tuh jejak learning-nya kalian gitu. So, ini penting ya untuk diketahui. Lalu karena ada tes kecil, kalau kamu nggak bisa ikut tes kecil hari itu, kita anggap 0. Jadi nggak ada susulan. Aku ulang sekali lagi, tidak ada susulan tes kecil. Kalau kamu sakit, berhalangan, kamu punya surat yang kemudian bisa disampaikan ke kami, surat izin tidak bisa hadir hari itu karena sakit atau force major lainnya, maka dia nilai dianggap 0. Jadi kalau misalnya tes kecilnya ada 4, dia dianggap 0 dibagi 3, bukan dibagi 4. Tapi kalau misalnya kalian nggak datang itu tidak ada keterangan, maka dia dianggap 0 dan dibagi 4. Ya, cukup jelas ya poin yang ini. Dan yang terakhir, dispensasi hanya diberikan untuk komponen UTS dan UAS jika mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat hadir karena alasan force major. Dan ini mengacu kepada aturan fakultas.